Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladhi la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita yang alhamdulillah kita masih membahas tentang apa? Keutamaan mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu kita sudah membahas 4 keutamaan. Yang pertama adalah Allah akan memberikan nudrah atau cahaya kepada orang yang mau mempelajari hadis. Kemudian yang kedua, orang yang mempelajari hadis maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang lebih faham terhadap isi Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, akan dijauhkan oleh Allah Tabaraka wa taala dari kekufuran dan kesesatan. Ini adalah jaminan. Jadi orang yang belajar hadis itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijauhkan atau dihindarkan dari kekufuran dan kesesatan. Kemudian yang keempat, apa kemarin? Ya, mempelajari hadis adalah merupakan solusi atau makhraj, jalan keluar dari iftiraqul ummah atau perpecahan umat, di mana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam umat Islam ini akan terpecah menjadi berapa golongan? 73 golongan. 72 itu adalah masuk neraka, kemudian yang satu masuk ke dalam surga. Ketika ditanya waman hiya ya Rasulullah, kemudian dijawab oleh Rasulullah adalah al-jamaah. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan man ana alaihi al-yauma wa ashabi. Siapa saja yang meniti jalan seperti jalan yang aku titi, ya, jalan yang aku tempuh, dan juga para sahabatku. Atau dengan kata lain adalah orang-orang yang mengikuti sunnah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat. Dan kita tidak akan bisa mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat, kita tidak akan bisa mengikuti dan berpegang teguh terhadap sunnah tersebut kecuali dengan jalan mempelajarinya. Kemudian pada kesempatan malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas poin yang kelima, ya. Insyaallah kita akan membahas dengan izin taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas poin yang kelima dari keutamaan mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima apa itu? Ya. Poin yang kelima dari manfaat atau keutamaan mempelajari hadis adalah orang tersebut menjadi orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dengan mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menjadi orang yang paling banyak bersolawat. Ya. Nanti apa sih untungnya kalau kita banyak bersolawat? Ya. Apa untungnya? Apa faidahnya? Insya Allah nanti akan dibahas di akhir pembahasan. Ya. Kita akan menyampaikan terlebih dahulu kenapa, ya? Kenapa orang yang mempelajari hadis itu menjadi orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling banyak membaca solawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya apa? Jawabannya adalah karena di dalam setiap hadis itu pasti ada lafaz apa? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pada setiap hadis itu pasti ada lafaz atau ucapan Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau hadis qauli, hadis ucapan. Kalau hadis fi'li, hadis perbuatan, sholawatnya di mana? Sholawatnya adalah misalnya dari sahabat yang mulia, an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, atau kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sahabat menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini dan begini. Ya. Itu ucapan sholawatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melimpahkan salawat kepada Rasulullah dan salam kepada beliau. Sallallahu alaihi wasallam ini adalah ucapan salawat yang paling pendek apa paling panjang? Sallallahu alaihi wasallam. Paling pendek apa paling panjang? Ya, kalau paling panjang nanti yang paling pendek apa? Ya, ini adalah ucapan salawat yang paling pendek. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Karena selain lafaz ini, itu masih ada redaksi salawat yang lain yang lebih panjang. Di antaranya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang lebih panjang dari yang pertama. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang lebih panjang lagi apa? Sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca di dalam tasyahud, ya, di dalam sholat. Apa bunyinya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini sholawat Ibrahimiyah. Lebih panjang dari yang pertama dan yang kedua. Ya, ini adalah fadilah yang kelima tadi apa? Orang yang belajar hadis akan menjadi orang yang paling banyak membaca sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Terus apa makna ya dari sholawat? Ini insyaallah akan kita bahas ya. Apa makna dari lafaz atau ucapan sallallahu alaihi wasallam? Kalau manfaatnya atau faidahnya insyaallah nanti akan kita bahas di akhir pembahasan. Sekarang kita akan membahas tentang maknanya terlebih dahulu, karena jangan-jangan kita sering membaca ya Allah berikanlah solawat kepada Nabi Muhammad, kita tidak tahu apa itu arti solawat ya. Ini kan apa ironi lah ya, kita membaca tapi kita tidak tahu artinya ya. Ada yang tahu kira-kira apa itu arti solawat? Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan solawat kepada Nabi. Ada yang tahu? Ya, apa?
Pas? Gimana? Doa. Doa. Ya, terus ada yang lain? Pujian, ya. Terus apa? Penghormatan. Ada yang lain? Ya. Insyaallah ya. Semuanya insyaallah bisa ditampung benar juga, karena ini juga makna yang disebutkan oleh para ulama ya. Dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya ya, di dalam kitab sahihnya ketika Imam Bukhari ini ya menjelaskan tentang surat Al-Ahzab ayat ke-56, di mana surat Al-Ahzab ayat 56 ini berbunyi apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna, mereka bersolawat. Kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari menjelaskan makna dari ucapan solawat dari Allah dan solawat dari malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan perkataan Abul Aliyah, di mana Abul Aliyah ini berkata salatullahi alaihi, arti solawat dari Allah kepada Rasulullah itu artinya adalah sana'uhu alaihi indal malaikah. Jadi salatullahi alaihi maknanya adalah sana'uhu alaihi indal malaikah, artinya adalah sebagaimana disebutkan oleh Pak Joko tadi, pujian dari Allah kepada Rasulullah di hadapan para malaikat ya. Karena memang Rasulullah ini adalah makhluk yang pantas untuk dipuji ya. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Ya, sana'uhu alaihi indal malaikah. Kemudian apa maksud dari solawat malaikat? Ya, kalau tadi kan solawat Allah kepada Nabi. Apa maksud solawat dari malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maknanya adalah wassalatul malaikati ad-du'a. Maknanya adalah doa. Jadi malaikat membacakan sholawat itu maksudnya adalah mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan pujian. Kemudian waqala Ibnu Abbas, ini masih dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, membawakan perkataannya Abdullah Ibnu Abbas, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ini berkata, yusalluna ay yubarrikuna. Maksud dari para malaikat bersolawat kepada Rasulullah itu maksudnya adalah yubarrikun. Para malaikat meminta kepada Allah agar diberikan keberkahan. Keberkahan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah itu apa sih? Ya. Malaikat meminta kepada Allah agar Rasulullah ini dilimpahi dengan keberkahan. Keberkahan itu apa? Berkah itu apa? Kita kan sering mendengar istilah berkah ya, sampai nasi apa itu? Ya, sampai nasi kepungan gitu ya. Itu juga dinamakan berkat ya. Berkah itu apa? Ya, subutul khairi wa dawamuhu. Tetapnya kebaikan dan langgengnya kebaikan tersebut ya. Dan ini kan yang diinginkan oleh semua
semua manusia, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subutul khair, tetapnya kebaikan, wa dawamuhu, dan langgengnya kebaikan tersebut. Jadi senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didoakan oleh para malaikat supaya berada dalam kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini adalah apa yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang membawakan perkataannya Abu Aliyah dan Abdullah ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam salaf juga, dan yang selain beliau itu mengatakan bahwasanya sholawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah ar-rahmah, pemberian kasih sayang. Kalau tadi kan yang dibawakan oleh Imam Bukhari apa? Pujian ya. Nah, ini Sufyan Ats-Tsauri dan yang selainnya mengatakan bahwasanya salawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah ar-rahmah, pemberian kasih sayang. Kemudian wassalatul malaikati, sedangkan salawat dari malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maknanya adalah al-istighfar, permohonan ampun dari malaikat ya kepada Allah agar ampunan itu diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus mana yang benar ini dari dua pendapat ini ya? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua ataukah yang pertama? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ya, ulama ahli tafsir, beliau mengatakan di dalam kitab tafsirnya, jika sholawat Allah itu ditafsirkan dengan pujian sebagaimana perkataan Abu Aliyah, ataupun jika ditafsirkan dengan apa perkataannya Sufyan Ats-Tsauri, rahmah atau pemberian kasih sayang, maka sesungguhnya kedua hal ini tidak saling bertentangan. Ya, Rasulullah itu layak mendapatkan pujian, juga layak mendapatkan kasih sayang. Jadi saling melengkapi penafsiran para ulama tersebut ya. Jadi itu apa namanya? Itu adalah makna sholawat ya, sholawat dari Allah dan sholawat dari malaikat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita membacakan sholawat ya kan, apa? Sallallahu alaihi wasallam, kita memohonkan sholawat kepada Rasulullah, kita membaca sholawat kepada Rasulullah, berarti artinya apa? Berarti kita mohon kepada Allah agar Rasulullah itu diberikan pujian dan rahmat dan kasih sayang. Ya, ini adalah sholawat yang kita ucapkan. Kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, sholawat dan salam. Kalau salam itu apa? Ya, salam artinya apa? Keselamatan. Salam penghormatan. Ya, keselamatan dan salam penghormatan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kepada Nabi wahai orang-orang yang beriman, dan berikanlah salam penghormatan kepada beliau ya. Kenapa Rasulullah itu apa? Kita berikan salam penghormatan. Kenapa kita menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Karena dengan menghormati beliau, ya, kita kalau seseorang hormat, seseorang cinta, itu kan nanti otomatis apa? Kalau kita mencintai seseorang, kita menghormati seseorang, kita menghormati pimpinan kita, kita mencintai pimpinan kita, misalnya kalau kerja di sebuah kantor atau mungkin di sebuah instansi. Kalau kita menghormati pimpinan kita, mencintai pimpinan kita, itu apa? Kita akan mendengar perintah ataupun ucapan orang tersebut yang disampaikan kepada kita.
Maka ketika kita mencintai Rasulullah, ketika kita menghormati Rasulullah, maka diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita apa? Kita mau ittiba, kita mau mengikuti perkataannya Rasulullah, lebih mendahulukan sabda-sabda Rasulullah dibandingkan dengan ucapan yang selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, kullu qaulin yu'khad wa yurad illa qaula sahibi hadzal qabr. Semua ucapan seseorang itu bisa diterima, bisa juga ditolak. Ya, bisa diterima, tapi bisa juga ditolak. Diterima kalau benar, ditolak kalau salah. Illa qaula sahibi hadzal qabr, kecuali ucapannya siapa? Penghuni kubur ini. Ketika itu Imam Malik sedang berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ucapan manusia itu bisa diterima dan juga bisa ditolak kecuali ucapannya penghuni kubur ini. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib mutlak 100% harus diterima, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Itu adalah tentang apa tadi? Makna dari sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian apa faidahnya, ya? Apa faidahnya kalau seandainya kita memperbanyak ucapan sholawat, ya? Apa untungnya sih, ya kan? Biasanya kan orang mikirnya apa? Untung, ya. Untungnya apalah, ya? Nggak mau apa? Percuma atau nggak mau rugi, nggak mau sia-sia. Ini adalah sifat fitrah manusia, sifat manusiawi, sifat yang manusiawi. Semua orang kepinginnya apa? Dapat faidah, dapat keuntungan. Apa faidahnya? Apa untungnya kalau kita banyak membaca sholawat, ya? Keuntungannya adalah yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga ini disebutkan di dalam satu hadis sekaligus, ya. 3 keuntungan, 3 faidah disebutkan sekaligus di dalam sebuah hadis yang ada di makalah tersebut. Apa itu? Ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Apa bunyinya? Man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku berapa kali? 1 kali, ya. Apa balasannya atau apa faidahnya? Sallallahu alaihi asyra salawatin, Allah akan membalas salawat orang tersebut dengan 10 salawat, 10 pujian dari Allah, 10 pemberian rahmat dari Allah. Ini keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, wa khuttat anhu asyru khati'atin, dan akan dihapuskan darinya 10 kejelekan, 10 kesalahan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga apa? Wa rufi'a lahu aw wa rufi'at lahu asyru darajatin, dan dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan 10 derajat. 3 keuntungan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sekaligus di dalam satu hadis. Barang siapa bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, maka akan mendapatkan solawat dari Allah 10 kali, akan dihapuskan kesalahannya 10 kali, dan akan dihapuskan kesalahannya 10, ya, dan akan diangkat derajatnya 10 derajat. Untung atau rugi? Untung, ya.
Ibaratnya kita beli 1 dapat 10, ya. 10 sholawat, 10 kesalahan dihapuskan, 10 derajat diangkat. Berarti 10 kali 3 berapa? 30. Itu kalau 1 kali. Lah kalau 100 kali, ya 10 kali misalnya, berarti berapa? Berapa? 3.000 keuntungan ya. Tadi berapa? 10 kali ya. 10 kali berarti apa? 300 ya. Karena apa? Kalau membaca 10 kali sholawat akan mendapatkan 100 sholawat dari Allah. Kemudian 100 kesalahan akan dihapuskan oleh Allah. Kemudian 100 derajat akan diangkat oleh Allah. Itu kalau membaca berapa? 10 kali. Kalau membaca 100 kali berapa? Ya, 1000 kali sholawat dari Allah, 1000 kali atau 1000 kesalahan akan dihapuskan oleh Allah, dan 1000 tingkatan atau derajat akan diangkat oleh Allah. 3000 keuntungan. Ada nggak hitung-hitungan yang lebih menguntungkan daripada hitung-hitungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Tidak ada. Kita di dunia aja itu beli kopi misalnya gitu ya, itu beli 1 dapat bonus 10 atau beli 10 dapat bonus 1? Ya, belinya apa? Beli 10, 1 renteng baru dapat bonus 1. Itu hitung-hitungannya siapa? Manusia, pelit ya. Pelit. Beli 10 dulu baru dapat bonus 1. Masih mending kalau beli 10 dapat bonus 10 misalnya ya. Nggak usah misalnya beli 10 dapat 100 lah ya. Seperti hitungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan. 10 dapat 10 saja ya. Itu sudah mending. Tapi ternyata manusia itu bersifat pelit ya. Bersifat pelit. Beli 10 baru dapat apa? Bonus 1 ya. Ya, inilah bedanya manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pemurah ya. Maha pemurah. Itu faidahnya atau keuntungannya. Orang yang membaca sholawat 1 kali, padahal kita sejak dibuka majelis ini, dengan detik ini kita sudah berapa kali membaca sallallahu alaihi wasallam? Mungkin ada 10-an ya, ketika disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang disunahkan bukan pembicara saja yang ngomong sallallahu alaihi wasallam. Mad'u atau pendengar, audiens itu juga disunahkan untuk menyambutnya, membacanya ya. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, orang yang paling pelit ya, orang yang paling pelit. Dalam redaksi yang lain orang yang pelit. Tapi ada hadis yang lain paling pelit ya, pakai isim tafdhil. Orang yang paling pelit itu adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak mau mengucapkan salawat. Nabi Muhammad diem saja gitu ya. Seharusnya apa? Disambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Keuntungannya tadi 3 sekaligus tadi itu sudah disebutkan di dalam 1 hadis. Kemudian keuntungan yang selanjutnya atau keuntungan yang keempat ya, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang hasan riwayat Imam At-Tabrani. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya hina yusbihu ashran." Barang siapa yang membaca sholawat 10 kali ketika waktu pagi. Ya, waktu pagi membaca sholawat berapa? 10 kali. Allahumma sholli ala Muhammad ya. 10 kali atau mau pakai sholawat Ibrahimiyah yang lebih panjang juga boleh. 10 kali di waktu pagi, wahina yumsi ashron, dan ketika waktu sore 10 kali, pagi 10, sore 10, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Dia layak untuk mendapatkan syafaatku. Dia layak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Ya. Enak atau tidak ini?
ya, mendapatkan syafaat jaminan dari Rasulullah SAW cuma dengan membaca sholawat 10 kali di waktu pagi dan sholawat 10 kali di waktu sore. Ini termasuk amalan yang ringan, tetapi apa? Pahalanya besar. Amalan yang ringan tapi berat di timbangan. Amalan yang ringan sekaligus banyak dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Karena saking ringannya, kepinginnya amalannya yang besar-besar, apa? Haji, ya kan? Coba ditanya tuh semua kaum muslimin mesti pada kepengin haji, ya, amalan yang besar, ya. Dan memang itu adalah salah satu cita-cita seorang muslim, ya. Tetapi ini ada amalan-amalan besar, amalan-amalan kecil yang dia juga pahalanya apa? Pahalanya besar. Di antaranya adalah membaca sholawat, ya. Membaca 10 kali di waktu pagi, di waktu sore 10 kali, dia akan dijamin dengan syafaat Rasulullah pada hari kiamat. Itu adalah fadilah atau keuntungan yang keempat. Kemudian keuntungan yang kelima, orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu doanya akan dikabulkan. Atau dengan kata lain, sholawat itu adalah merupakan salah satu sebab dari dikabulkannya doa, ya. Jadi mungkin kita introspeksi, kenapa saya sudah sering berdoa tapi tidak pernah dikabulkan. Mungkin di antaranya adalah lupa membaca sholawat, ya, lupa memulainya dengan membaca sholawat, ya, sehingga doanya mahjub atau terhalang, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah berdasarkan sebuah hadis yang sahih, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu du'ain mahjubun hatta yusalliya ala nabiyyi. Kullu du'ain mahjubun, setiap doa itu terhalang, ya, terhalang dari dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yusalliya alayya atau hatta yusalliya ala nabi, sampai orang tersebut mau membaca sholawat kepada Nabi. Nah, ini apa? Pentingnya bersolawat kepada Nabi sebelum berdoa, agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa fadilah atau keuntungan itu dengan membaca solawat? Ada 5, ya. Dan di sana masih ada keuntungan-keuntungan yang lainnya, ya. Itu adalah 5 fadilah atau keuntungan dari membaca sholawat sallallahu alaihi wasallam. Pendek, ringkas, tapi keuntungannya sangat luar biasa. Kemudian sekarang, sholawat itu kan artinya apa? Kita mendoakan Nabi, ya enggak? Ya, kita mendoakan Nabi agar mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pujian, mendapatkan keselamatan, ya. Sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan keselamatan. Mungkin ada orang yang bertanya, ini banyak dicetuskan atau dilontarkan oleh orang-orang non-muslim, ya, oleh orang-orang non-muslim. Loh, katanya Nabi kalian itu atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin pasti selamat, ya. Sudah dijamin kan, ya? Ya. Sudah dijamin pasti selamat masuk ke dalam surga. Lah kenapa masih didoakan oleh umatnya dalam setiap sholat, ya enggak? Ketika selesai azan juga ada. Kemudian apa? Secara mutlak di setiap waktu itu juga dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Kenapa kalau sudah selamat itu masih didoakan oleh umatnya? Berarti kan belum selamat. Ngapain ngikutin orang yang belum jelas selamat? Ikuti saja orang yang sudah jelas selamat, yaitu siapa? Juru selamat, ya.
Ini kira-kira syubhat seperti ini pernah kita dengar atau tidak? Pernah ya, pernah kita dengar ya. Pernah kita dengar atau bahkan mungkin sering kita dengar. Ngapain ngikuti orang yang belum jelas selamat ya? Karena masih didoakan oleh umatnya supaya selamat. Jawabannya apa? Karena mereka pakai akal. Kalau kita pakai dalil juga mereka nggak terima, kita jawab pakai akal. Misalnya kita ketemu sama kawan kita, dalam budaya Indonesia kan ketemu misalnya apa? Selamat pagi gitu kan ya. Selamat siang, selamat sore. Apakah ketika kita bertemu sahabat kita ya atau teman kita dengan mengucapkan apa tadi? Selamat pagi, selamat siang atau selamat sore? Ya kalau kita sebagai muslim sudah ada ucapan yang lebih baik, yaitu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahalanya berapa? 30 ya. Ketika ada seorang sahabat masuk ke majelis Rasulullah mengucapkan assalamualaikum, kemudian Rasulullah berkomentar ashrun, 10. Maksudnya pahalanya adalah 10. Kemudian ada sahabat yang lain masuk ke majelis Rasulullah mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Rasulullah berkomentar ishrun, 20. Maksudnya 20 kebaikan. Kemudian ada sahabat yang lain masuk ke majelis Rasulullah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah mengomentari apa? Salasun, 30 kebaikan ya. Kalau selamat pagi kan kita nggak dapat pahala ya, nggak ada nasnya maksudnya ya. Kalau assalamualaikum kan jelas itu sudah ada nasnya. Ya misalnya kita bertemulah mengucapkan assalamualaikum atau selamat pagi misalnya. Assalamualaikum artinya apa? Semoga keselamatan dilimpahkan atas kalian. Itu kan doa apa? Doa selamat. Apakah artinya orang yang ada di depan kita itu tidak selamat? Misalnya lagi kejat-kejat misalnya gitu ya, atau lagi tergeletak di rumah sakit, lagi sakit nggak bisa bangun. Apa artinya seperti itu? Kita mengucapkan selamat, apakah artinya orang tersebut itu tidak selamat? Lagi ketabrak motor atau apa seperti itu? Tidak kan? Orang itu jelas ada di depan kita dalam keadaan sehat, selamat, segar bugar ya kan? Tapi kenapa kita mengucapkan selamat pagi atau assalamualaikum? Kenapa? Ya karena apa? Yang pertama ya, kita mengucapkan selamat atau assalamualaikum kepada saudara kita, kepada teman kita karena apa? Karena rasa hormat ya. Ya, rasa hormat. Kemudian yang kedua, rasa cinta. Karena kan seorang muslim dengan muslim yang lain apa? Saling mendoakan, bersaudara. Bukti apa? Bukti dia saling mencintai adalah dengan mendoakan kebaikan. Maka ketika kita memberikan ucapan salam kepada orang lain, berarti kita mencintai saudara kita. Coba sih kalau antum lagi benci kepada seseorang, kira-kira mau ngucapin salam atau enggak? Ya boro-boro kayaknya ya, mesem saja kayaknya. Ya enggak mau, mesem saja itu apa? Berat. Apalagi mengucapkan assalamualaikum, genep lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustahil ya. Senyum saja mungkin susah ya. Kalau bisa malah jangan ketemu gitulah. Beboh, wadah misalnya seperti itu. Ya, jadi kita mengucapkan selamat kepada orang lain itu adalah karena rasa hormat kita, rasa cinta kita. Kemudian itu adalah sesuatu hal yang biasa di antara kaum muslimin. Ini adalah merupakan syiar ya, tanda kita ini adalah orang Islam. Saling apa? Mengucapkan salam. Saling mengucapkan salam adalah merupakan syiar, merupakan tanda bahwasanya kita semua adalah seorang muslim yang bersaudara. Itu seperti itu. Ya, jadi kita mengucapkan salam kepada orang lain bukan berarti kalau orang lain itu tidak selamat. Buktinya antum saya ucapkan salam assalamualaikum, apa antum lagi sakit, lagi apa? Kan enggak. Ya, ini adalah doa. Ini adalah bukti
atau wujud rasa cinta ya. Begitu juga kita mengucapkan sholawat dan salam, mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karena rasa hormat kita kepada beliau, karena beliau adalah utusan Allah, karena beliau adalah rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya ya. Kemudian itu juga merupakan bukti cinta kita kepada Rasulullah, sehingga kita mendoakan kepada Rasulullah ya, mendoakan sholawat kepada beliau. Sebagaimana kita mencintai orang tua kita ya, istri kita juga mendoakan mereka agar senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, diberikan ampunan oleh Allah. Bukti cinta kita kepada mereka adalah kita mendoakan mereka ya. Sehingga dengan kita hormat kepada Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah, diharapkan kita mau mengikuti, mau ittiba kepada seluruh ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang non-muslim kepada kita ya, dan ini adalah jawabannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini saja mungkin pada pertemuan kali ini kita membahas poin yang kelima dari faidah atau keutamaan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa tadi? Menjadi orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali, berarti kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam satu kali, atau Allahumma sholli ala Muhammad satu kali, atau dengan salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca di waktu sholat, itu berarti lebih panjang. Kita membacanya satu kali, itu akan dibalas oleh Allah dengan sholawat dari Allah sebanyak 10 kali. Maksud sholawat Allah kepada kita itu apa? Ya kan? Sholawat Allah kepada hambanya adalah sebagaimana sholawat kepada Nabi, karena Nabi juga hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tadi dijelaskan? Sana'uhu alaihi aindal malaikah. Kita akan mendapatkan pujian dari Allah di sisi para malaikat sebanyak berapa? 10 kali ya, sebanyak 10 kali. Kalau kita mengucapkan satu kali. Kalau kita mengucapkan 10 kali, berarti kita akan dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat berapa kali? 100 kali ya. Itu maksud dari Allah memberikan sholawat kepada kita, membalas sholawat kepada kita sebanyak 10 kali. Maksudnya Allah memberikan pujian ya kepada kita, kepada yang bersolawat kepada Rasulullah, di hadapan para malaikat akan dipuji ya. Senang atau tidak kalau dipuji? Di dunia saja ya, orang dipuji-puji itu apa? Sangat senang sekali, karena ada orang yang memang hobinya apa? Hubbul madah wasana, gila pujian, gila hormat ya. Itu di hadapan manusia yang sifatnya adalah kekal dan fatamorgana, yang sifatnya tidak kekal, fatamorgana, palsu. Sedangkan pujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat itu adalah pujian yang hakiki ya, pujian yang sesungguhnya. Dan penghuni langit yang bernama malaikat itu jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit daripada manusia? Lebih banyak penghuni langit dibandingkan penghuni bumi ya. Karena disebutkan di dalam sebuah hadis, langit itu sampai
berderit-derit sampai bunyi karena ya keberatan muatan, keberatan penghuni karena saking banyaknya. Langit itu sampai berderit-derit, overload lah ibaratnya seperti itu, karena saking banyaknya malaikat. Ya kita dipuji oleh Allah, yang memuji bukan makhluk tapi langsung pencipta makhluk. Kemudian dipuji bukan di hadapan manusia, makhluk yang penuh dengan kebohongan, tipu daya, ya. Kemudian kepalsuan. Kita dipuji di hadapan makhluk-makhluk yang mulia yang tidak pernah berbuat dosa, yaitu para malaikat. Kemudian keuntungan yang kedua, dia akan dihapuskan 10 kesalahan, ya, 10 dosa. Kita tahu manusia itu adalah makhluk yang banyak dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak keturunan Adam, karena saya yakin semua ini adalah anak keturunan Adam, nggak ada yang anak keturunan monyet, nggak ada kan? Seperti teori evolusi Darwin, bukan, ya. Setiap anak keturunan Adam, ya, itu pasti berbuat dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa apa? Orang yang mau bertaubat. Ya, boleh jadi orang yang bertaubat, boleh jadi orang yang sudah pernah berbuat dosa itu bisa lebih baik daripada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kenapa? Karena orang yang pernah berbuat dosa kemudian dia bertaubat, ya, bertaubat, dia merasa lebih dekat kepada Allah, merasa lebih butuh terhadap ampunan Allah dibandingkan dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Mungkin malah dia apa? Ujub, ya. Bangga, aku sih ora tahu gawe dosa, ya. Aku sih ora tahu zina, nggak pernah makan daging babi, nggak pernah apa? Mencuri dan lain sebagainya. Dia ujub, bangga, meremehkan orang-orang yang pernah berbuat dosa. Boleh jadi orang yang berbuat dosa kemudian dia bertaubat. Anggaran kalau dia berbuat dosa tidak bertaubat, ya apa? Dia tetap lebih jelek, ya. Dia berbuat dosa tapi bertaubat kepada Allah, itu bisa lebih baik daripada orang yang belum pernah berbuat dosa. Maksudnya itu 10 kesalahan ya 10 dosa. Karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa, salah dan dosa. Sumiyal insan likasrotin nisyan. Manusia di dalam bahasa Arab dinamakan dengan al-insan. Kenapa dinamakan al-insan? Likasrotin nisyan. Karena dia banyak lupa, ya. Sumiyal insan likasroti an-nisyan. Karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Kemudian yang ketiga keutamaannya tadi apa itu? Ya, maksudnya diangkat derajatnya apa? Derajat di akhirat. Karena kita tahu surga itu bertingkat-tingkat, ya. Surga itu bertingkat-tingkat. Semakin banyak amalan kita, dalam hal ini adalah membaca sholawat, maka semakin tinggi pula derajat kita akan diangkat oleh Allah. Kalau semakin sedikit kita membaca sholawat, ya semakin rendah pula tingkatan kita di surga. Jadi di surga itu kan bertingkat-tingkat. Sama-sama beriman, tapi kan amalannya beda. Amalannya bisa berbeda-beda. Orang yang banyak sholat, banyak berpuasa, banyak beribadah, masuk surga. Orang yang pas-pasan, ya nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah puasa sunnah, zikir ya jarang, ya pas-pasan lah, dia masuk surga. Tapi apakah derajatnya itu sama dengan orang yang banyak beribadah? Tentunya kan berbeda, ya kan? Allah itu maha adil. Nah, kemudian jadi salah satu kalau kita memperbanyak sholat itu kita akan tenar di langit gitu. Iya, dengan kata lain seperti itu, ya, akan tenar di langit, terkenal. Walaupun tidak terkenal di dunia. Mungkin yang kenal cuma istri kita, ya, atau anak kita, tidak masalah. Nah, yang penting kita terkenal di langit. Ada yang lain? Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup, semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi para jamaah sekalian dan bagi para pemirsa yang mungkin menonton kajian ini lewat YouTube, ya. Kita baca
doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.